persembahanmu, masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahanmu, masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia namanya. Suci, suci, sucilah Tuhan, sembahlah Dia. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahanmu, masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia namanya. Suci, suci, sucilah Tuhan, sembahlah Dia. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia namanya. Suci, suci, sucilah Tuhan, sembahlah Dia. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia namanya. Suci, suci, sucilah Tuhan, sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Engkau, orang yang suci hatinya. Engkau bersabda akan melihat Allah. Kami mau menyembah Engkau Bapa, kami mau memuliakan nama-Mu. Engkau tidak memandang tempat, tapi Engkau memandang hati kami yang mau datang untuk menyembah Engkau. Oh haleluya, kami semua menyembah
Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau merendahkan diri kami. Kami mau merendahkan diri kami. Berikan kami hati yang menyembah kepada-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang menyembah kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Oh Jesus. Haleluya. Kami mau memuliakan nama-Mu bersama dengan jemaat-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Kami agungkan Engkau. Engkau yang layak kami muliakan. Engkau yang layak kami agungkan. Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kami mau mengasihi Engkau. Kami mau mengasihi Engkau. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Engkau yang kudus Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Kami mau menguduskan nama-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mulia namanya. Suci, suci, sucilah Tuhan. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Kami mau menyerahkan kesempatan ini, firman-Mu di dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang akan bersabda kepada kami. Sungguh kami mau mengasihi Engkau. Dan biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman ini yang menuntun jalan hidup kami. Supaya kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami boleh berjalan di dalam jalan daripada Tuhan. Karena kami tahu bahwa jalan daripada Tuhan, jalan yang akan membawa kami masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja. Karena kami tahu bahwa di balik firman ini ada kuasa
dan kehadiran Tuhan di sana. Dan biarlah kuasa Tuhan dan kehadiran-Mu menjamah kami sekalian, memulihkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kuduskan hati kami, siapkan hati kami untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau, bukan hanya pada saat kami memuliakan Engkau, tetapi juga pada saat kami mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu di sana Bapa. Terima kasih Bapa. Seluruh ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, selamat pagi kepada seluruh jemaat BIC Shalom yang saya kasihi. Nama Tuhan dekat sehubungan dengan mewabahnya COVID-19 yang melanda Amerika, dan meminta agar supaya ibadah dilakukan di rumah-rumah. Walaupun demikian, saya percaya bahwa memulihkan keadaan kita sehingga kembali menjadi baik. Dan firman Tuhan pada kesempatan ini, saudara sekalian, saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15. Satu ayat yang akan menguatkan kita sekalian. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, setiap orang pasti pada satu saat menghadapi yang namanya masa kesesakan, kesukaran. Atau yang disebut dalam bahasa Inggris dikatakan the day of trouble di dalam kehidupannya. Apakah ketika kita mengalami penyakit yang menakutkan, sehingga menimbulkan rasa takut di mana kita tinggal? Atau ketika kita menghadapi wabah coronavirus yang disingkat sebagai COVID-19 yang meluas bukan hanya ke satu negara, ke seluruh negara, sehingga disebut bahwa wabah penyakit COVID ini sebagai wabah yang bersifat pandemik. Hal ini mengakibatkan orang menjadi takut. Orang menjadi cemas, orang menjadi khawatir, panik. Karena virus ini sangat-sangat menular dan mematikan. Dan belum diketemukan sampai saat ini, belum diketemukan adanya obat yang bisa mengatasi virus ini. Nah, banyak kali kita diperhadapkan dengan kesukaran di mana kita tidak bisa memecahkannya. Melalui ayat ini kita menyadari dua hal. Yang pertama adalah ketidakberdayaan kita. Sebagai manusia, kita tidak berdaya. Kita bukan orang yang memiliki kemampuan yang hebat, yang mampu mengatasi segala masalah yang timbul di dalam kehidupan kita. Tidak semua kesukaran kita mampu mengatasinya.
Banyak hal berada di luar kemampuan kita untuk mengatasinya, yang menandakan bahwa kemampuan kita merupakan kemampuan yang sangat terbatas. Manusia diciptakan tidak sama dengan penciptanya. Penciptanya memiliki kemampuan yang tidak terbatas, dan ciptaannya memiliki kemampuan yang sangat-sangat terbatas. Kemampuannya, karena hal itu saudara sekalian, banyak hal yang tidak mampu kita pecahkan atau kita atasi. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya diciptakan dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah sebagai pencipta memiliki kemampuan yang sangat tidak terbatas. Sedangkan kita ciptaannya memiliki kemampuan yang terbatas. Oleh karena itu tidak heran muncul kesesakan yang namanya kesusahan yang kita tidak mampu untuk mengatasinya. Nah, saya ambil contoh mengenai pencipta dan ciptaan ini, mengenai penciptaan robot yang merupakan penciptaan daripada manusia. Walaupun diciptakan memiliki wajah persis manusia, bisa berupa perempuan atau laki-laki, tetapi tidak sama seperti manusia penciptanya. Mereka bisa berbicara. Mereka bisa mencuci, bisa mengepel, melakukan pekerjaan rumah. Namun tidak bisa sama persis seperti manusia yang menciptakannya. Kekurangan daripada robot adalah bahwa robot itu tidak pernah memiliki perasaan, tidak pernah bisa berekspresi. Ketika sedih, robot tidak bisa mencucurkan air mata. Ketika hati gembira, tidak mampu menampilkan senyuman, ekspresi daripada sukacita. Demikian ketika dia disinggung, dilukai hatinya, dia tidak bisa memiliki ekspresi marah di wajahnya. Kesimpulan, robot yang diciptakan manusia tidak bisa menyamai 100% manusia. Dan tetap memiliki kekurangan. Yang diciptakan tidak bisa sama dengan yang menciptakan. Manusia kemampuannya terbatas. Yang mencipta kemampuannya tidak terbatas. Akhirnya ini banyak orang mengeluh karena mewabahnya COVID-19. Penyakit ini memiliki dampak yang sangat luar biasa. Mengakibatkan rasa takut kepada semua orang yang ada di dalam dunia ini. Mengakibatkan rasa panik. Sehingga orang-orang yang takut dan panik mencoba melindungi dirinya supaya tidak ketularan, karena virus penyakit ini adalah virus yang penularannya sangat cepat dan mematikan. Dan sampai saat ini masih belum diketemukan obat yang bisa mengatasinya. Rasa panik dan cemas dan takut itu dinyatakan dengan melindungi diri. Rajin cuci tangan setiap kali datang dari luar rumah dengan memakai sanitizer. Bahkan untuk membersihkan barang-barang dipakai sanitizer di rumah. Menjaga jarak dengan yang lain kira-kira semeteran. Tidak boleh bersentuhan tangan. Tidak boleh bersalaman. Memakai masker. Traveling ke luar negeri ditunda, menimbun makanan seolah-olah akan terjadi peperangan yang sangat besar. Tisu, masker diborong sampai terjadi pertengkaran dengan mereka yang mau beli
dan tidak kebagian. Yang terakhir, ibadah gereja harus berhenti karena himbauan dari yang berwenang, dan kita harus taat kepada yang berwenang. Karena kumpulan banyak orang rentan menimbulkan risiko penularan penyakit. Gereja kita pun menghentikan ibadahnya sampai nanti ada pemberitahuan melalui WhatsApp. Menyikapi himbauan pemerintah, maka kita putuskan seluruh jemaat harus melakukan ibadah di rumah masing-masing. Meskipun ibadah gereja tidak ada, seluruh jemaat harus tetap beribadah di rumah masing-masing. Memulai ibadah keluarga setiap hari, dekatkan diri kepada Tuhan di dalam saat-saat yang sulit, dan khotbah tuntunan akan disiarkan setiap minggu jam 11 pagi melalui video atau live streaming online untuk memberi tuntunan di saat menghadapi kesesakan. Harus ingat arti ibadah di dalam khotbah yang lalu, keinginan untuk bertemu dan menyembah Tuhan. Dan penyembahan kepada Tuhan bisa dilakukan baik di gereja maupun di rumah masing-masing, bersama dengan anggota keluarga. Ingat, ibadah mengandung janji baik untuk kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Demikian dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ada janji berkat di dalam ibadah, ada janji kekuatan, ada janji perlindungan, ada janji kesehatan, kecukupan, dan keselamatan saat kehidupan berakhir. Tanpa Tuhan kita lemah dan tak berdaya. Dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15, bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mampu berbuat banyak. Hal yang kedua, saudara sekalian, kalau kesesakan itu menyatakan tentang ketidakberdayaan kita, maka kesesakan juga menyatakan tentang kebutuhan seorang penolong yang bisa menolong kita. Melalui kesesakan, kesulitan, kita sadar kemampuan kita yang sangat terbatas untuk bisa mengatasi akan masalah. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita membutuhkan seorang penolong. COVID-19 memberikan dampak bukan hanya rasa takut, bukan hanya rasa panik, tetapi menimbulkan dampak banyak orang kehilangan pekerjaan. Apakah untuk sementara ataukah permanen? Mengeluh karena tidak ada pemasukan atau berkurang pemasukannya, kalau ini berlangsung lama, karena belum diketemukan obatnya, lalu bagaimana bisa membayar apartemen? Bagaimana bisa membeli kebutuhan sehari-hari? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kesukaran itu tidak selalu mendatangkan hal yang merugikan, tetapi juga hal yang baik untuk hidup rohani kita. Yang pertama, mendorong kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi segala kesukaran itu memiliki hal-hal yang baik untuk kehidupan rohani kita. Mendorong kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tanpa kesukaran kita ini jauh, kita ini terlelap, kita terlena, hidup jauh daripada Tuhan. Kita nggak pernah berdoa, tidak pernah baca firman. Tetapi melalui kesukaran dipaksa untuk mencari Tuhan, supaya Tuhan yang menolong kita. Inilah hal yang baik di dalam situasi yang tidak baik. Mencari pertolongan Tuhan. Pertolongan yang kita butuhkan adalah penolong yang memiliki kuasa dan tidak ada rencananya yang gagal. Sesuai dengan kitab Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, kecuali satu hal, yaitu Ia tidak bisa melakukan kegagalan. Hanya Dia yang menjadi pengharapan di dalam kesusahan. Yang kedua, yang terjadi ketika kita hampiri Dia. Yang pertama tadi,
bahwa kesesakan itu mendorong kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini hal yang baik. Dan yang kedua yang terjadi ketika kita hampiri Dia, apa yang terjadi? Yang terjadi Ia akan memberikan kelegaan, ketenangan, dan damai sejahtera sebagai ganti ketakutan, kecemasan, dan kepanikan di dalam hati kita. Ia memberi kekuatan yang baru, yang memampukan kita bertahan sampai kesulitan berlalu, yaitu sampai Tuhan menolong dan menyelamatkan kita. Nah, kita masuk di dalam bagian yang ketiga, saudara sekalian. Kalau bagian yang pertama, kesesakan merupakan ketidakberdayaan kita. Yang kedua, kita membutuhkan penolong. Maka bagian yang ketiga adalah di dalam ayat yang sudah kita baca bersama-sama. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, berserulah kepadaku di dalam kesesakan, dan Allah berjanji untuk meluputkan atau berjanji untuk menyelamatkan kita. Dia berjanji untuk memberikan jalan keluar ketika tidak ada jalan. Kita perlu meminta supaya Tuhan menolong para ahli kesehatan supaya cepat diketemukan obat COVID-19. Semuanya dipulihkan dan aktivitas berjalan normal. Hanya Dia yang sanggup menolong di dalam kesesakan. Mazmur 62 ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkan isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Sikap kita bukan hanya kita berseru, tapi kita juga di dalam seruan itu kita harus percaya. Dan mempercayakan segala kesesakan, kesukaran, ketakutan, kekhawatiran, kepanikan kita kepada Allah. Dia pasti tidak akan mengecewakan kita. Kita tidak mungkin mengatasi segala kesesakan hanya dengan kekuatan kita. Kita membutuhkan seorang penolong. You are all I need, Jesus. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. Semua menyanyikan lagu ini. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. Di dalam hati yang menyembah kepada Tuhan, katakan, Engkau yang aku butuhkan. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. Inilah permohonan kami, Bapa. Engkau sungguh baik all the time. Dan kami mengucap syukur. Kami mau bersyukur. Dengan situasi yang sulit sekalipun kami bersyukur. Sungguh Tuhan kami baik. Dan kami boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan.
Engkau akan memberikan perlindungan kepada seluruh jemaat-Mu, seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Lindungi Bapa, supaya nama-Mu dimuliakan, dan nama Tuhan tidak dipermalukan. Kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami sudah melakukan tugas kami Bapa. Untuk kami boleh berjaga-jaga, lakukan tugas-Mu. Dan biarlah kami boleh merasakan kuasa perlindungan, kami boleh merasakan kuasa darah Yesus yang tetap sama sampai selama-lamanya. Kuasa yang mampu melindungi kami dari maut, daripada segala penyakit. Kami percayakan di dalam tangan-Mu Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau sendiri akan mengangkat segala rasa takut, khawatir, cemas, panik. Gantikan dengan damai sejahtera di dalam hati dan di dalam pikiran. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa, supaya di dalam ketenangan kami tetap mempercayai Engkau, bahwa Tuhan yang kami percayai tidak pernah memalukan kami yang percaya kepada Engkau. Kami mau menyerahkan di dalam tangan-Mu pada saat ini juga usaha pemerintah Trump untuk mengatasi baik pencegahan penularan maupun mencari obat yang tepat untuk mengatasi penyakit COVID-19. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa melalui doa ini Engkau akan menolong para ahli kesehatan supaya mereka bisa menemukan obat COVID-19. Kami juga berdoa untuk Jokowi. Kami pun serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Tolonglah Bapa Indonesia, kan negara asal kami. Kami mohon supaya Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada Jokowi dan kabinetnya dan para stafnya, supaya mereka juga boleh menemukan akan obat yang menangkal COVID-19. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan Engkau juga tolong akan ekonomi baik di Amerika, di Indonesia yang jeblok Tuhan gara-gara COVID-19. Kami pun serahkan di dalam tangan Tuhan, supaya akibat daripada COVID-19 tidak sampai menimbulkan dampak kerusuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah roh yang ada di balik daripada COVID-19, kami patahkan, kami hancurkan. Roh yang jahat, dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan, kami patahkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tolak Engkau keluar jauh-jauh daripada negara-negara yang kami doakan pada saat ini Bapa, bahkan dari seluruh dunia, karena banyak anak-anak Tuhan yang berharap hanya kepada Engkau. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Akhir ibadah ini, sekali lagi kiranya berkat daripada Tuhan menyertai seluruh jemaat daripada Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian yang beribadah pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dan akhir kata saudara sekalian, sekali lagi selalu bersukacita, selalu bersemangat, selalu berdoa. Akhir kata kami mengucapkan sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita. Bye. Amin.